seperti apa? Tujuannya untuk apa, teman-teman? Izin menjawab, Pak. Yang lain dulu, Ade. Oh, baik, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan, Dava. Menentukan nomor simpan, Pak. Oke, menemukan nomor simpan. Yang lain? Yang lain, teman-teman. Sebelum kita ngomongin menentukan nomor simpan. Oh, Izin menjawab, Pak. ini nggak stabil, Pak, gitu. Silakan. Untuk menilai suatu bahan pangan itu apakah sudah aman sesuai keamanan pangan, kayak masih bisa dikonsumsi atau membahayakan, sama untuk menjaga kualitas produk dari 4 standar yang tadi disebutkan itu, Pak. Baik. Satu lagi. Satu lagi, teman-teman. Ya, selain jawaban dari Basia dan Dava tadi. Satu lagi. Kenapa sih kita menguji stabilitas gitu? Kita memproduksi suatu makan, misal ya, pangan segar atau pangan olahan ya. Sama-sama apa namanya? Sama aja, silahkan ambil contoh gitu ya. Kenapa kita susah-susah atau kita tujuannya apa sih kita kok mengecek stabilitas pangan ini? Izin menjawab, Pak. Silakan Anda. Untuk memenuhi standar keamanan yang berlaku. Sama ya kayak Basyah tadi ya. Oke, baik teman-teman. Setidaknya ada 3 teman-teman ya. Tadi Dava udah sebutkan menentukan umur simpan. Artinya dengan menguji stabilitas pangan, poin nomor 3 ini kita bisa ketahui teman-teman ya. Kapan masa kadaluarsanya gitu ya. Kapan dia expired, kapan dia sudah tidak bisa konsumsi gitu ya. Lah, yang poin pertama sebenarnya teman-teman, kalau kita main ke produk pangan segar dulu ya. Apakah sudah ditangani dengan benar atau tidak? Kita, Pak, produk segar kan pasti perishable, berarti dia tidak awet. Belum tentu, teman-teman ya. Ya, kalau kita melakukan pasca panen, penyimpanan yang baik, ya tingkat keawetannya bisa jadi meningkat, stabilitasnya meningkat. Gitu ya. Jadi apa namanya, dengan mengecek atau menguji stabilitas pangan baik dari sisi fisik, kimia, mikrobiologi, itu kita bisa tahu apakah produk kita ini sudah ditangani dengan benar atau belum gitu. Kalau dalam kasus ini produk pangan segar. Oh Pak, kalau dengan pasca panennya misal ada proses blanching di situ ya, jadi dia akan lebih awet dibanding kalau dia nggak ada proses blanching. Gitu. Pak, ada proses pencucian di situ, artinya kan kita menghilangkan ya sebagian mikroorganisme ya, yang kemudian akan memicu kebusukan. Oh, berarti dia akan lebih awet. Seperti itu. Simple teman-teman ya. Jadi teman-teman apa namanya melakukan kita sebutnya, masih ingat dulu ya pas waktu DDTP ya, ada pre-handling ya. Nah, itu salah satu apa namanya kegiatan simple sebenarnya, tapi itu bisa meningkatkan keawetan dari produk pangan seperti itu. Oke, yang kedua, kalau kita ngomongin produk pangan olahan, ini benar nggak sudah dirancang, diolah gitu ya, diformulasikan, di apa lagi, di apa namanya, ya tadi proses pengolahan, ada pencampuran, ada dan lain sebagainya, pemanasan, pendinginan dan lain sebagainya, itu sudah benar atau belum gitu ya. Susu itu kalau di UHT misal teman-teman ya bisa sampai ya katakan 1 tahun gitu ya. Tetapi ini susu di UHT kok 6 bulan atau 5 bulan atau 3 bulan kok sudah rusak gitu ya. Berarti ada something wrong di situ. Ada sesuatu yang salah di situ. Ada sesuatu eh, apa? Suatu rancangan pengolahan atau teknik pengolahan atau metode atau tahapan pengolahan yang salah di situ. Entah itu dari aturan suhu mungkin atau dari kemasannya, kebocoran dan sebagainya. Teman-teman bisa identifikasi dari situ. Itu teman-teman ya. Jadi ini tuh normalnya itu bisa lama ini gitu ya, produk ini gitu, produk olahan ini gitu ya. Tapi kenapa kok singkat sekali jadinya umur simpan misalnya, atau cepat rusak gitu ya? Apa yang terjadi gitu ya? Apa yang kemudian salah gitu dalam
proses pengolahan kita ya. Teman-teman bisa identifikasi dari situ. Itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu salah satu untuk menguji stabilitas pangan tujuan. Pertanyaan dulu nggak teman-teman? Cukup ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana menguji stabilitas pangan? Ini langsung keluar ya. Harusnya saya tanya dulu. Teman-teman, kalau kita balik lagi ke definisinya tadi adalah sampai apa tadi? Suatu pangan itu mengalami perubahan yang signifikan, teman-teman. Jadi, ya mau nggak mau, kalau kita mau menguji keawetan, stabilitas pangan ya, kita melakukan perlakuan-perlakuan sampai pangan ini berubah, teman-teman ya. Karena kita mau uji keawetannya gitu. Misal kita letakkan pada suhu ekstrim. Pangan A ini misal katakan kandungan kimianya ya berubah tetapi tidak signifikan gitu ya. Kemudian kita punya pangan B gitu ya. Kemudian kita letakkan pada suhu ekstrim. Oh, ternyata dia berubah secara signifikan. Oh, berarti kita bisa nilai bahwa pangan A dan pangan B ya tingkat keawetannya berbeda. A lebih awet daripada B. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang balik lagi ke definisinya ya, bahwa kalau kita menguji stabilitas pangan ya kita kondisikan suatu makanan atau pangan ini itu bisa berubah teman-teman ya. Gitu. Ini sebenarnya kondisi-kondisi atau pengujian-pengujian seperti ini biasanya digunakan untuk makanan-makanan yang sifatnya non-perishable, teman-teman ya. Kalau perishable tadi kan mudah rusak di suhu ruang. Jadi sebenarnya kita tidak perlu apa namanya? Menyimpan atau mengkondisikan pangan-pangan yang sifatnya perishable ini pada kondisi-kondisi yang kemudian mempercepat kerusakannya gitu ya. Ya sudah, kita simpan pada kondisi aktualnya saja di lapangan seperti apa, baru nanti kita uji secara fisik, kimia, mikrobiologi, dan lain sebagainya. Sensorinya. Kita cek gitu ya, apakah dia stabil enggak. Tetapi 4 poin atau kondisi ini ya, treatment ini lebih masuk kalau kita gunakan untuk pengujian nggak gampang rusak gitu ya. Dia akan berubah, tapi tadi teman-teman yang signifikan yang kita cari yang itu gitu ya. Jadi teman-teman harus simpan pada suhu yang ekstrim agar dia rusak dengan cepat. Ya, banyak sekali perubahan-perubahan fisik, kimia, sensori itu terjadi secara signifikan pada suhu yang ekstrim, teman-teman. Contoh apa vitamin C gitu ya. Ya, kita taruh suhu ruang ya dia akan berubah gitu ya, tapi tidak akan cepat kalau kita coba pada suhu yang lebih tinggi gitu ya. Misal pada kelembapan gitu ya. Itu untuk produk-produk yang dia rentan atau sensitif terhadap perubahan kadar air gitu ya. Jadi teman-teman bisa menguji keawetannya dengan mengkondisikan dia pada kelembapan yang tinggi. Pun sebaliknya sebenarnya. Kelembapan yang rendah. Oke, saya lanjutkan ya. Contoh yang lain, misal kita tempatkan, kondisikan makanan ini terpapar cahaya atau UV, gitu ya. Ya, ada beberapa komponen dalam bahan pangan yang dia sensitif terhadap cahaya. Gitu ya.
Jadi teman-teman bisa menguji stabilitasnya. Atau pengujian mekanis gitu ya. Tekanan, tarikan gitu ya. Atau hal-hal yang kemudian nanti akan mempercepat kerusakan fisik dari bahan pangan tersebut atau pangan olahan tersebut. Nah, teman-teman bisa terapkan gitu ya untuk menguji stabilitas. Nah, teman-teman di bagian kanan ini adalah gambar yang saya rasa ini familiar ya untuk mahasiswa teknologi pangan gitu ya. Ini adalah perubahan laju reaksi ya, atau perubahan atau reaksi-reaksi yang terjadi pada produk pangan akibat perubahan aktivitas air gitu ya, atau kandungan atau nilai AW seperti itu. Oke, jadi sebenarnya salah satunya ya teman-teman yang dengan kita menempatkan contohnya tadi ya kelembapan tadi ya. Artinya kita meningkatkan AW dari suatu bahan pangan, ya kita bisa men-trigger beberapa reaksi yang kemudian nanti akan membuat pangan itu berubah gitu ya. Dari situlah nanti kita bisa tarik tingkat keawetan atau stabilitas pangannya. Seperti itu. Oke, baik dari sisi kimia maupun dari sisi mikrobiologinya gitu ya. Oke, ini kurang lebih seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Cukup ya. Baik. Semoga bisa dimengerti ya. Mana tadi? Baik, kita ke umur simpan tadi ya. Jadi memang ini adalah pengantar untuk nanti teman-teman belajar umur simpan. Teman-teman menentukan umur simpan, teman-teman harus tahu konsep stabilitas pangan. Salah satunya adalah ya teman-teman tahu gitu ya, kapan makanan ini itu bisa berubah secara signifikan. Entah itu sifat fisik, kimia, mikrobiologi maupun sensorinya. Jadi ditarik ke situ teman-teman ya. Teman-teman bisa tahu kapan dia kemudian berubah secara signifikan. Ya lebih enak gitu ya untuk menariknya ke umur simpan. Kalau kita umur simpan sebenarnya dia adalah rentang waktu teman-teman ya. Jadi rentang waktu suatu produk ini bisa mempertahankan kualitasnya. Jadi kalau sudah tidak bisa mempertahankan kualitasnya atau berubah secara signifikan, berarti sudah lewat dari umur simpannya ya. Sederhananya seperti itu tadi teman-teman. Nah, atau kita bisa sebut juga kondisi yang dapat diterima ya. Dapat diterima itu seperti apa? Kalau kita ngomongin keamanan pangan ya dapat diterima kaitannya dengan secara keamanan termasuk layak dikonsumsi secara fisik, secara kimia ya, secara sensori gitu ya. Itu layak dikonsumsi. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong sekali lagi, kita ngomongin umur simpan itu adalah range di mana ya produk itu sebelum berubah tadi teman, stabilitasnya atau tingkat keawetannya turun gitu ya. Itu. Oke lah, kita ngomongin umur simpan, kita juga harus belajar bagaimana kemudian suatu produk itu menurun kualitasnya. Jadi disinggung di awal ya. Kalau kita mau mengecek penurunan kualitas atau perubahan kualitas suatu produk, sebenarnya kita bisa kondisikan dia pada faktor-faktor intrinsik yang mempengaruhinya, teman-teman. Misal, apakah dia rusak gara-gara oksigen, kelembapan, cahaya, suhu, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman bisa jadikan itu menjadi suatu faktor pelakuan gitu ya. Nah, kalau kita nentukin umur simpan, tapi kita nggak bisa mengetahui produk ini rusaknya gara-gara apa ya, susah ini teman-teman. Oke, termasuk juga faktor intrinsik itu akan mempengaruhi umur simpan suatu produk, gitu ya. Jadi dari bahan-bahannya, gitu ya, bagaimana kemudian pengolahannya, gitu,
seperti ya kondisi bahannya, sifat bahannya, apakah pH-nya, AW-nya, sifat fisik seperti densitas, keberadaan mikroorganisme, termasuk komposisi itu akan mempengaruhi kualitas gitu. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa tarik juga teman-teman ya. Dalam menentukan umur simpan, ada faktor-faktor yang kita bisa jadikan dasar teman-teman ya. Kalau kita ngomongin faktor intrinsik, yaitu sebenarnya karakter produk di sini ya. Sudah tertera di sini ya. Ada airnya, sifat fisik kimianya gitu ya. Kita ngomongin faktor intrinsik berarti ya lebih kondisinya ya, kondisi penyimpanannya. Nah, terlepas dari karakter produk dan kondisi penyimpanan, ya kondisi pengolahan juga akan mempengaruhi umur simpan. Tadi ya teman-teman ya, kita balik lagi tadi, apakah diolah dengan benar tadi ya, kaitannya dengan stabilitas kan ya, tarik lagi umur simpan. Gitu ya. Apakah dikemas dengan benar, gitu ya, itu juga akan mempengaruhi umur simpan teman-teman. Jadi ini beberapa faktor ya, bagaimana kemudian saat kita menentukan umur simpan, ini benar-benar harus dilihat. Seperti itu. Sampai sini pertanyaan teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya, bagaimana menentukan umur simpan sekarang? Suatu makanan, suatu pangan, segar maupun pangan olahan. Bagaimana teman-teman? Yang simpel aja dulu mungkin. Silakan. Saya minta pendapatnya. Bagaimana menentukan umur simpan suatu pangan? Ya mungkin ada metode-metode tertentu ya, tapi kita belum ke sana. Cari yang simpel aja teman-teman ya. Gimana ya cara menentukan umur simpan? Saya punya produk nih. Misal teman-teman punya keterbatasan lah. Ini gimana ya menentukan umur simpannya gitu ya. Teman-teman nggak punya akses lab misal seperti itu. Gitu ya. Jadi coba kita berandai-andai melihat ke kita gitu ya. Saya misal ya nggak punya akses untuk ke lab gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang punya akses ke lab juga gitu ya. Coba berandai-andai gitu ya. Saya punya produk pangan tapi saya menentukan umur simpannya gitu. Apa cara yang kemudian paling mudah gitu ya. Tetapi ya itu valid. Ini Pak. Silakan Rina. Kalau yang secara sederhana bisa menggunakan atau mengamati perubahan mutu si produk pangan tersebut dari waktu ke waktu, Pak. Oke, simpel ya. Ya, itu paling simpel teman-teman. Amati fisik, kimia, mikrobiologi, sensoringnya ya. Tapi teman-teman harus tahu dulu nih apa namanya karakteristik produknya gitu ya. Jadi ini rusak gara-gara apa sih gitu. Kalau teman-teman kemudian mengamati semua apa namanya tadi ya fisiknya diamati, kimianya diamati gitu ya. Sensor diamati, mikro diamati ya. Habis waktunya. Tapi mungkin cara yang paling simpel adalah tentukan dulu ini tuh rusaknya tuh gara-gara apa sih gitu. Itu dulu gitu. Yang paling dominan gara-gara apa. Baru teman-teman bisa amati. Gitu ya. Ya udah diamati aja. Misal fisiknya nih, Pak, paling ketara adalah rusaknya adalah fisiknya dulu paling cepat gitu ya. Misal. Ya udah diamati aja berkala gitu sampai dia mengalami perubahan fisik yang signifikan gitu ya. Menurut standar tertentu. Entah itu standar teman-teman atau mungkin teman-teman ada standar dari produk itu. Nah, cuma keterbatasnya adalah teman-teman, ini agak susah kalau untuk produk yang sifatnya non-perishable tadi. Gitu ya. Itu yang perlu dicatat. Oke, yang lain mungkin. Yang lebih simpel lagi ada nggak? Atau itu udah yang paling simpel? Untuk Izin menjawab, menentukan Pak. umur simpan. Silakan, Aura. Aura tadi udah ya? Belum, Pak. Oh, belum. Silakan, Aura. Mungkin baca-baca jurnal tentang rata-rata umur simpan. Misalnya contoh kemarin ada teh gitu, Pak. Teh yang sudah dikeringin. Mungkin bisa ditentuin umur simpannya dari rata-rata teh yang sudah dilakukan pengujian dari jurnal-jurnal. Oke, terima kasih, Aura. Masuk akal. Masuk akal ya.
Tapi apa kelemahan dengan cara itu, Aura? Atau mungkin teman-teman bisa menanggapi. Apa kelemahan cara tersebut? Tadi yang punya Rine saya sudah sampaikan bahwa itu kelemahannya adalah kalau kita menuju umur simpan untuk barang-barang yang sifatnya non perishable ya. Non perishable kan nggak mudah rusak. Mau sampai kapan kita ngamatinya gitu ya? Ya. Solusinya adalah sebenarnya tadi, kalau nggak mudah rusak ya teman-teman harus tadi ada 4 cara tadi ya, bisa di suhu ekstrim, atau bisa di kelembapan tinggi, atau kelembapan tertentu, atau bisa paparin cahaya gitu ya. Itu akan mempercepat ya kerusakannya. Itu salah satu solusi gitu ya, untuk bahan-bahan yang sifatnya non-perishable gitu. Nah, kalau di kasus yang disampaikan Aura tadi, kelemahannya apa teman-teman? Dan bagaimana solusinya? Menarik. Silakan, ada yang menanggapi atau Aura sendiri yang mau? Izin menjawab, Pak. Silakan Arya. Mungkin kelemahannya itu kalau misalnya kondisi penyimpanannya berbeda tuh juga menyebabkan waktu yang dihasilkannya juga berbeda gitu, Pak. Baik, terima kasih Arya. Yang lain? Yang lain? Izin menjawab, Pak. Silakan, Untuk kelemahannya bisa dari kondisi produknya kan berbeda, bahan yang digunakan beda, resepnya juga dan prosesnya juga beda. Jadi itu kelemahannya salah satunya, Pak. Oke, masuk akal ya yang disampaikan Arya dan Nurhaliza ya. Bagaimana solusinya, teman-teman? Bagaimana solusinya? Ada metode yang masuk akal ya, itu masuk akal. Bisa dilakukan gitu ya. Ada kelemahan. Nah, solusinya gimana, teman-teman? Solusinya cari metode lain, Pak. Solusinya apa, teman-teman, kira-kira? Atau apa yang teman-teman harus lakukan gitu ya, kalau mau memakai metode ini? Apa yang kemudian menjadi apa namanya kita sebutnya? Izin menjawab, Pak. Yang lain Arya. Oh ya, baik, Pak. Yang lain biar semua kebagian. Yang belum ngomong nih, 113 orang nih di sini. Apa yang kemudian teman-teman lakukan gitu ya? Apa yang kemudian, oh Pak saya mau pakai metodenya Aura gitu ya. Tapi kata Arya kelemahannya ini, kata Nurhaliza kelemahannya ini gitu. Tapi saya mau tetap pakai metode ini gitu ya. Apa yang harus dilakukan, Pak? Apa, teman? Simpel aja sih sebenarnya ya. Dari kelemahan ya, kita bisa lakukan sesuatu gitu ya. Apa kira-kira, teman-teman? Izin menjawab, Pak, dengan Silakan. melakukan pengujian secara langsung, entah itu uji laboratorium atau uji penyimpanan yang aktual. Oke. Asma, itu ganti metode ya. Kalau maksud saya mau pengen pakai cara Aura tadi gitu loh. Apa yang harus teman-teman lakukan dulu gitu untuk meminimalisir kesalahan atau kelemahan-kelemahan tadi gitu. Izin menjawab, Pak. Silakan Azwa. Mungkin dari produk yang kita amati itu harus disamakan perlakuannya dengan yang ada di jurnal. Oke, baik. Kalau tadi berbeda kondisi penyimpanan, berarti kita samakan ya kondisi penyimpanannya. Oke. Artinya teman-teman harus memikirkan ya, kalau mau pakai pendekatan seperti itu, berarti apa kita sebutnya gap ya, atau kesamaan produk itu harus sebesar mungkin gitu. Artinya semirip mungkin produknya teman-teman ya. Entah itu dari pengolahan, pengemasan, penyimpanan, komposisi dan sebagainya. Gitu ya. Walaupun ya pasti ada apa namanya, kalau kita ngomongin 100% sama nanti hasilnya ya enggak juga gitu ya. Antar satu produk dan produk yang lain tingkat kemiripannya ya bisa jadi
Ya misal 99% gitu, nggak bisa 100% gitu ya. Tapi paling tidak itu bisa meminimalisir kesalahan pendugaan umur simpan kita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai metode seperti itu, ya cari kita sebutnya pembanding ya, yang semirip mungkin dengan produk kita gitu ya. Semakin mirip produk kita dengan yang kita mau bandingkan tadi, itu bisa kita katakan pendugaan umur simpan kita semakin valid gitu ya. Entah itu dari produknya, komposisinya, pengolahannya, pengemasannya, penyimpanan dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, boleh itu sah, boleh. Tapi tadi harus hati-hati. Terima kasih. Yang lain, teman-teman. Metode yang lain ada nggak? Bagaimana menentukan umur simpan? Ya mungkin saya nggak tahu, mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah baca atau belum pernah, tapi yang simple sebenarnya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Ada yang lain? Menentukan umur simpan. Udah, nggak ada. Ada ide lain nggak? Oke, baik. Nggak apa. Terima kasih ya tadi ya teman-teman ya. Oke. Yang pertama, literatur review. Sebenarnya ini kurang lebih sama ya. Tadi teman-teman ya yang disampaikan Aura tadi. Menggunakan referensi tertentu umur simpan suatu produk yang telah diteliti orang lain. Gitu ya. Bisa seperti ini. Jadi, ini kalau misal teman-teman adalah produsen, tetapi kendala keterbatasan fasilitas pengujian produk. Jadi, pakai literatur gitu ya. Nah, literatur bisa dari mana saja? Dari internet misal gitu ya. Oke, tadi kelemahannya salah satunya adalah kalau kondisi penyimpanannya beda gitu ya. Artinya ini panduannya adalah panduan umum saja teman-teman ya. Jadi iya secara umum saja gitu ya, tidak bisa ditentukan secara spesifik umur simpannya seperti ini gitu ya. Mungkin 2 bulan gitu ya atau 1 tahun gitu, nggak bisa sespesifik misal sampai ke hari gitu ya. Nggak bisa seperti itu karena tadi olahannya mungkin berbeda, kemasannya yang berbeda seperti itu. Oke. Kemudian ada distribution turnover teman-teman ya. Ya ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Kalau tadi cari di internet, sekarang kita cari di pasaran gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kita cari produk yang sama di pasaran gitu ya. Ya udah dari situ kemudian kita tarik umur simpannya berapa. Cuma tadi kelemahannya kurang lebih sama. Jadi kalau produk kita tingkat kemiripannya sangat kecil, ya ini akan jadi apa namanya tingkat kepercayaan umur simpannya jadi rendah juga gitu teman-teman ya. Jadi memang catatannya adalah, bentar ya. Ya, jadi PR-nya banyak juga teman-teman ya. Sama kurang lebih kalau kita cuma literatur itu tadi. Jadi kita harus cari kesamaan ya, semakin banyak kesamaannya, semakin mirip produknya dari berbagai aspek, ya semakin apa namanya mendekati ya umur simpannya dengan yang sebenarnya gitu ya. Oke, kemudian ada istilahnya distribution abuse test gitu ya. Jadi di sini pendekatan umur simpannya dengan cara menganalisa produk selama penyimpanan dan pendistribusian di pasar gitu ya.
Atau dengan cara mempercepat proses penurunan mutu produk pada penyimpanan kondisi ekstrim yang bisa mempercepat penurunan kualitas produk abuse test. Jadi ini pengujian ya teman-teman ya, analisis gitu ya, dilempar ke pasar gitu ya. Kayak gimana sih? Nah, kondisi realnya kayak gimana, terus kita uji umur simpannya. Atau bisa juga tadi, kita percepat kerusakannya dengan mengatur ya kondisinya ya. Apakah di suhu yang ekstrim, kelembapan yang tinggi, terpapar cahaya gitu ya. Sehingga tadi penurunan produknya bisa lebih cepat dan penentuan umur simpannya juga bisa lebih cepat, lebih efektif gitu ya teman-teman ya. Ini biasanya untuk produk-produk yang kalau yang kondisi ekstrim itu produk-produk yang non perishable misalnya. Atau menarik lagi teman-teman ada cara yang lain gitu ya. Jadi ini istilahnya consumer complaints. Jadi ya penentuan umur simpannya dari komplain dari konsumen gitu ya saat produknya sudah diedarkan di pasar. Ini ada agak unik sih ya, tapi ini bisa dilakukan teman-teman ya. Tapi tentunya ada beberapa hal yang teman-teman harus bisa kondisikan dulu gitu ya. Apa namanya? Ya tadi kalau kita ngomongin konsumen itu kan banyak ya. Mereka punya preferensi, punya demografi, latar belakang sosial yang macam-macam gitu ya. Ya sosiodemografinya macam-macam sehingga tidak bisa kemudian kalau konsumen sekali komplain, oh berarti umur simpannya segini Pak. Nggak bisa seperti itu teman-teman ya. Penerapan sampling, kemudian statistik yang benar ini akan sangat membantu. Bagaimana kemudian kita menarik kesimpulan. Walaupun dari konsumen, tetapi kalau dalam proses apa namanya tadi ya, penentuan umur simpannya, pengambilan datanya, memastikan data itu benar atau tidak, latar belakang konsumennya juga kita bisa ketahui seperti itu ya. Bukan tidak mungkin kita bisa menentukan umur simpan yang tepat gitu ya. Tapi tadi PR-nya cukup banyak teman-teman ya. Lebih subjektif gitu ya dibanding dua metode di atasnya. Seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Bapak izin bertanya mengenai dari komplain konsumen ini berkaitan dengan kode produksi gitu nggak sih Pak? Kan di setiap kemasan tuh ada kode produksi buat ngelacak seberapa jauh produk ini menyebar gitu Pak. Jadi bisa dikaitin gitu nggak sih Pak? Ya, kode produksi itu kan salah satu untuk traceability ya, keterlacakan suatu produk ya. Itu tuh hubungannya sebenarnya ke sistem jaminan mutu ya. Teman-teman saya udah belajar ya SJH ya. Maaf, SJMP, sistem jaminan mutu pangan gitu teman-teman ya. Salah satunya adalah bagaimana kemudian teman-teman bisa menggaransi suatu produk itu terjamin ya, salah satunya dia dengan kode etik itu. Kalau suatu saat ya tadi ada masalah dengan produk tersebut gitu ya. Nah, tapi ya itu bisa Aura salah satunya ya. Cuma tujuannya agak berbeda nih gitu ya. Tujuannya agak berbeda. Kalau yang ini kan sebenarnya ya dari apa namanya? Dari produk yang sebenarnya udah punya kode produksi itu rata-rata sudah punya umur simpan si expired date gitu ya. Yang jelas gitu ya. Di sini tuh sebenarnya lebih ke ya produk ini adalah produk apa sih teman-teman pernah lihat produk-produk yang apa tes trial seperti itu ya. Saya itu jarang ya kalau sampai ke kita ya. Mungkin kalau perusahaan ya ke karyawannya gitu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi di trialnya memang secara internal sih. Karena kalau sudah diedarkan di pasaran gitu ya atau konsumen yang real resikonya cukup besar. Tapi itu bisa. Mungkin untuk produk-produk yang tingkat keamanannya itu maksud saya apa namanya resiko keamanannya itu rendah gitu ya. Tapi kalau untuk produk-produk resiko keamanan tinggi ya jangan sampai pakai consumer complaints ya. Khawatirnya adalah nanti ya tadi resikonya akan besar itu konsumen. Tapi kalau untuk produk-produk yang resiko keamanan rendah mungkin bisa lakukan ke konsumen biasa. Tapi kalau perusahaan-perusahaan biasanya dia akan lakukan secara internal sih ya.
disebar aja ke orang lain dan lain sebagainya. Nanti mereka akan dapat feedback. Oh, udah nggak enak, udah jamuran misal, atau udah seperti apa pada hari keberapa gitu. Seperti itu Aura. Jadi agak berbeda agak berbeda tujuan tadi ya. Kalau kode tadi kan lebih ke bagaimana traceability kalau seandainya terjadi penyimpangan mutu ya dari makanan di luar gitu ya. Kan macam-macam kalau penyimpangan mutu ya. Bisa jadi proses pengolahan yang salah, di konsumen salah dan sebagainya gitu ya. Itu kalau bikin traceability, sistem jaminan mutunya. Kalau ini maksudnya adalah ya kita produsen, kita pengen tahu umur simpannya gitu ya. Justru belum ada tuh kode-kodenya belum ada gitu ya. Seperti itu Aura. Semoga bisa diterima. Baik, Pak, terima kasih. Ada yang lain teman-teman? Ya, memang jarang ya kita dengar ya konsumen komplain ya. Karena memang terutama untuk produk-produk yang mungkin dia kompleks ya. Kerusakannya apalagi kalau mikrobiologi. Bagaimana kemudian konsumen komplain gitu ya. Saat dia udah keracunan misalnya. Ya, misal gitu ya. Atau karena kontaminasi mikrobiologi misalnya, nggak mungkin juga gitu kan ya. Jadi biasanya untuk produk-produk yang risikonya rendah teman-teman. Oh, ada yang lain teman-teman? Cukup? Cukup ya? Baik. Kalau cukup berarti sebentar, satu slide lagi ya. Saya mau tanya sebenarnya. Saya selesaikan dulu. Satu slide lagi kelewat. Oke. Baik. Nah, ini yang kemudian familiar dan berlaku di ya semua perusahaan ya, perusahaan makanan teman-teman ya. Dia menggunakan dua metode ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini sebenarnya metode distribution abuse test gitu ya. Dikatakan seperti itu. Jadi ada dua metode yang umum dilakukan dalam simpan. Nah, saya minta teman-teman diingat-ingat betul ya. Karena biasanya saya sering tuh tanya ke mahasiswa skripsi atau sidang gitu ya. Mereka kebalik-balik dua ini gitu ya. Mana yang direct, mana indirect seperti itu. Nah, untuk menentukan umur simpan teman-teman yang sering digunakan di pelaku usaha atau pelaku usaha pangan ya. Ini dua ini. Jadi ada yang namanya direct method, ada yang namanya indirect method, teman-teman ya. Nah, direct method adalah secara langsung gitu, teman-teman ya. Atau disebutnya dengan cara namanya ESS atau extended shelf life. Jadi memang ya sudah, produk itu kita taruh aja di kondisi kondisi normal gitu ya teman-teman ya. Kondisi normal, kemudian kita cek berkala perubahannya ya, fisik, kimia, mikrobiologi, sensorinya secara berkala. Kemudian ya kita dari perubahan mana yang kemudian itu cepat terjadi dan kemudian perubahan mana yang kemudian dia melewati standar yang sudah ditentukan, ya kita patok itu sebagai umur simpannya. Seperti itu ya. Itu. Kemudian ada metode yang namanya indirect method. Nah, indirect method ini adalah makanan atau produk pangan kita simpan pada kondisi lingkungan yang kemudian dia mempercepat perubahan kualitasnya gitu ya. Nah, bedanya apa Pak sama yang tadi? Bedanya adalah biasanya yang ESS ini adalah produk pangan yang dia perishable, teman-teman. Cepat banget rusak gitu ya. Biasanya tidak membutuhkan waktu lama untuk rusak. Gitu ya. Produk-produk yang cepat rusak. Tapi kalau yang ASLT ini atau Accelerated Shelf Life Test ini adalah produk-produk yang biasanya dia non perishable. Jadi dia agak susah perubahan kerusakannya itu ya. Atau mengalami perubahan kualitas ini lambat seperti itu.
Nah, makanya kita percepat dengan cara apa, Pak? Dengan menyimpannya pada kondisi yang ekstrim. Kelembaban tinggi misal, atau suhu tinggi, suhu rendah bisa, atau terpapar cahaya dan lain sebagainya gitu ya. Kita bisa pakai SLT. Nah, sama. Kemudian dicek secara berkala hingga terjadi perubahan. Nah, SLT sendiri teman-teman ada dua. Ada metode yang mungkin teman-teman pernah dengar, Arrhenius ya. Kalau Arrhenius itu meletakkan produk pada 3 suhu ekstrim gitu ya. Kemudian ada metode Labuza atau kadar air kritis. Nah, itu meletakkan pada kelembaban yang ekstrim. Jadi ASLT itu ada dua, teman-teman ya. Ada yang Labuza, ada yang Arrhenius. Nah, kita akan pelajari minggu depan ya, lebih detail lagi. Selama 3 pertemuan kaitannya dengan ESS dan ASLT ini. Baik, itu saja mungkin dari saya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Ada pertanyaan? Mungkin cukup, Pak. Cukup teman-teman ya. Kalau cukup berarti kita ke tugas. Tugas ini silakan dikumpulkan paling lambat besok pagi ya. Besok pagi jam berapa ya? Jam 9 lah. Silakan. Saya minta teman-teman menentukan satu jenis pangan segar atau olahan. Bagi teman-teman yang NIM-nya genap, cari pangan segar. Bagi teman-teman yang NIM ganjil, cari contoh pangan olahan. Itu ya. Oke. Kemudian tentukan perubahan fisik, kimia, mikrobiologi, dan sensori yang mungkin terjadi, teman-teman ya. Apa perubahan fisiknya, apa perubahan kimianya, mikrobiologi dan sensornya. Kemudian tentukan bagaimana cara menguji stabilitasnya. Saya nggak minta cara menguji umur simpan ya. Saya minta bagaimana teman-teman menguji stabilitasnya dari perubahan fisik yang terjadi. Bisa dipahami? Oke. Silakan, bisa referensinya jurnal, buku, internet dan lain sebagainya. Silakan. Gitu ya. Oke, silakan dikumpulkan ke PJ masing-masing paling lambat besok jam 9 pagi. Mohon dibuat folder tugas 2 ya. Untuk masing-masing kelas, masing-masing PJ. Cukup? Bisa dipahami? Oke, saya rasa ini 15 menit selesai kok. Bapak, izin Ya, bertanya. silakan. Ini tugasnya berarti ditulis kayak kemarin ya? Ya, ditulis teman-teman ya. Ya, kalau diketik Makasih, pasti Pak. teman-teman kopas gitu. Jadi ditulis. Saya nggak butuh yang panjang-panjang sih. Saya butuh yang benar ya, yang tepat gitu. Oke, baik, cukup. Silakan. Kalau dijadwalkan kita sampai harusnya 20.30 ya. Ada 30 menit yang teman-teman bisa gunakan untuk menyelesaikan tugas ini. Baik, itu saja mungkin dari saya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam.